Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Bapak Ibu, kali ini saya akan menjawab pertanyaan di kolom komentar ya terkait dengan pembelajaran dan asesmen di kurikulum Merdeka sesuai dengan panduan terbaru ya, yaitu di edisi revisi tahun 2024 khusus untuk membuat capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Jadi ada pertanyaan di kolom komentar bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran terbaru dan dari versi panduan yang terbaru. Bapak Ibu, di sini saya kutip ya, karena untuk panduannya cukup banyak ya. Tetapi di sini saya akan kutip khusus ya untuk capaian pembelajaran. Bukan berarti yang lainnya tidak penting ya, tetapi di sini saya ingin fokus kepada bagaimana cara menyusun ya atau merancang tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang sudah ada. Bapak Ibu tentunya sebelum Bapak Ibu menyusun, silahkan ya Bapak Ibu download capaian pembelajaran yang terbaru, yaitu sudah ada Bapak Ibu ya di laman bskap kemdikbud.co.id. Di situ sudah ada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi ya nomor 032 garing H garing KR garing 2024 ya tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini ya, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Bapak Ibu langsung saja ya, di sini saya sudah buat ya materi dalam bentuk PowerPoint. Yang pertama adalah kita ketahui dulu ya, apa itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai ya peserta didik di akhir setiap fase. Capaian pembelajaran perlu dirumuskan Bapak Ibu ya menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran nanti yang telah dirumuskan akan diurutkan ya sehingga menjadi alur tujuan pembelajaran atau yang kita sebut sebagai ATP yang dapat dicapai oleh peserta didik hingga mencapai akhir fase. Selanjutnya Bapak dan Ibu, berdasarkan alur tujuan pembelajaran tersebut dikembangkan menjadi perencanaan pembelajaran ya yang nantinya akan menjadi yang namanya modul ajar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran proses penyusunan perencanaan pembelajaran mulai dari kita menganalisis capaian pembelajaran ya dari CP yang terbaru tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya ya TP ATP, kemudian merencanakan pembelajaran dan asesmen ya merencanakan modul ajar beserta nanti asesmen di dalamnya. Bapak Ibu, pendidik perlu memahami ya keseluruhan capaian pembelajaran mulai dari rasional, tujuan, dan karakteristik mata pelajaran. Rumusan capaian pembelajaran perlu dianalisa untuk menyusun alur tujuan pembelajaran sehingga itu pendidik merancang pembelajaran dan asesmen dari ATP ya atau alur tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Namun demikian, alur tujuan pembelajaran dapat dikembangkan oleh pendidik sesuai dengan kemampuan. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini CP dirancang dengan banyak merujuk ya kepada teori belajar konstruktivisme ya dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan understanding by design atau UBD yang dikembangkan oleh Wiggin Antics ya 2005. Dalam kerangka teori ini Bapak Ibu, kata kerja memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Dengan demikian, pemahaman bukanlah suatu proses kognitif yang sederhana ya atau proses berpikir tingkat rendah. Bapak Ibu kita tahu ya bahwa kata kerja operasional ya atau KKO versi Bloom ya taksonomi Bloom bahwa untuk kata kerja memahami itu ada di level C2 ya atau di level LOT ya low order thinking ya. Artinya Bapak dan Ibu bukan seperti itu. Jadi arti di dalam kata memahami di kurikulum Merdeka ini itu adalah teori belajar konstruktivisme ya, membangun ya. Jadi menginterpretasikan bahwa siswa ini memahami bagaimana dia mengaplikasikan, bagaimana dia memahami secara untuk menganalisis, memahami bagaimana mengevaluasi sampai nanti memahami bagaimana mencipta suatu produk ya di dalam pembelajaran. Jadi memahami ini bukan artinya adalah kata kerja operasional yang memiliki tingkat rendah, tetapi adalah memiliki cakupan yang lebih luas. Sehingga nanti Bapak dan Ibu ketika kita melihat tujuan pembelajaran di dalam capaian pembelajaran, Bapak Ibu nanti akan melihat ya beberapa kata kerja itu memang menggunakan kata kerja memahami.
Bapak Ibu, berikutnya ya, bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu diturunkan dari capaian pembelajaran ya. Jadi di sini saya garis bawahi, tujuan pembelajaran itu diturunkan dari capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik hingga akhir pengunjung fase ya, sehingga mereka bisa mencapai capaian pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya pendidik menyusun tujuan-tujuan pembelajaran tersebut menjadi yang namanya alur tujuan pembelajaran. Jadi ATP atau alur tujuan pembelajaran itu adalah kumpulan dari beberapa tujuan pembelajaran yang disusun Bapak Ibu ya. Yang disusun sedemikian rupa dengan berbagai pertimbangan sehingga nanti mencapai capaian pembelajaran yang akan dicapai. Bapak Ibu, untuk penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama ya. Kalau menurut saya adalah minimal ya. Jadi Bapak Ibu, minimal itu tujuan pembelajaran mencakup ya dua komponen utama. Yang pertama adalah kompetensi. Kalau dulu kita mengenal adanya ABCD ya, di dalam mungkin teman-teman yang dulu ada kurikulum 2013, KTSP ya, dan terakhir kemarin yang ikut PPG ya, itu ada yang namanya komponen ABCD ya, tujuan pembelajaran. Audience, behavior, condition, dan degree. Nah, kalau untuk kurikulum merdeka, minimal tujuan pembelajaran mencakup dua hal ya, atau dua komponen utama. Yang pertama adalah kompetensi. Bapak Ibu silakan nanti dicek ya capaian pembelajarannya. Jadi nanti di setiap capaian pembelajaran, yaitu nanti akan ada yang namanya kompetensi dan lingkup materi. Nah, kompetensi itu adalah kemampuan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik antara lain secara konkret kemampuan apa yang perlu peserta didik ditunjukkan, ya tahapan berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Nah ini adalah contoh kalimat pematik ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah lingkup materi. Selain tadi ada kompetensi, yang kedua adalah lingkup materi, yaitu konten atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik antara lain hal apa saja yang perlu mereka pelajari dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP. Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP? Misalnya proses pengolahan hasil panen digunakan sebagai konteks untuk belajar persamaan linear di SMA. Jadi Bapak dan Ibu nanti tujuan pembelajaran itu mencakup dua komponen ya, komponen kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa dan yang kedua adalah lingkup materi yang nanti akan juga sebagai media untuk mencapai kompetensi tersebut. Bapak Ibu, di sini saya berikan contoh ya untuk satuan pendidikan SMK. Jadi nanti tujuan pembelajaran disusun ya dan ATP disusun bersama dengan dunia kerja ya melalui proses analisis penyelarasan kurikulum. Kemudian nanti ada tiga cara Bapak dan Ibu untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua alternatif, ya alternatif kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Ini saya garis bawahi Bapak Ibu ya dari tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Bapak Ibu kita tahu ya, di dalam capaian pembelajaran yang terbaru, elemen-elemen ini banyak sekali yang dipadatkan ya. Yang dulunya di informatika, misalnya saya mengajar informatika itu elemennya lebih dari 5 ya. Sekarang ini hanya 3 Bapak Ibu ya, di kelas 10 SMK. Sehingga Bapak dan Ibu nanti perlu mencermati ya capaian pembelajaran yang terbaru versi 2024. Kemudian Bapak Ibu, contoh masing-masing alternatif terdapat di lampiran Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu, di sini sudah ada lampirannya. Nanti saya akan cantumkan ya link ini. Bapak Ibu bisa memperdalam ya, selain dari video yang saya sampaikan ini. Kemudian Bapak dan Ibu, berikutnya, nah ini adalah contoh ya dan penjelasan dari masing-masing alternatif bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung ya berdasarkan CP. Ini alternatif yang pertama. Bapak Ibu kita lihat ya di sini ada elemen bilangan ya tentunya ini adalah matematika. Kemudian di sini ada CP ya Bapak Ibu capaian pembelajaran. Nah kita akan menganalisis ya. Pada akhir fase B peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan number sense pada bilangan cacah sampai 10.000. Bapak Ibu di sini yang saya kasih blok warna kuning ini adalah kompetensi Bapak Ibu ya kompetensi dan juga ini tadi lingkup ya lingkup materi Bapak Ibu ya tadi kan ada dua kompetensi dan lingkup materi. Jadi yang saya garis bawahi
atau saya tebali warna kuning, ini adalah unsur dari kompetensi dan lingkup materi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita lihat ya, dari beberapa kata kerja di dalam capaian pembelajaran, kita lihat untuk sebelah kanan ini adalah rumusan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita lihat ya, ada kata menunjukkan pemahaman dan intuisi. Berarti ini langsung diambil dari CP Bapak Ibu ya. Nah, di sini menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan sense Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu tujuan pembelajaran. Kemudian membaca, menulis, dan menentukan nilai. Ini juga satu tujuan pembelajaran. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, ini tujuan pembelajaran yang pertama dan yang kedua, ini dipisahkan oleh tanda titik Bapak Ibu ya. Artinya satu kalimat ini adalah satu kalimat tujuan pembelajaran. Ya, kemudian membandingkan, mengurutkan Bapak Ibu, ini juga sama ya. Ini dipisahkan tanda koma. Jadi ini langsung diambil dari capaian pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang kedua ya, alternatif yang kedua, ini adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya garis bawahi atau saya berikan blok warna kuning ya. Jadi dengan elemen yang sama, tetapi di sini di dalam merumuskan tujuan pembelajaran berbeda dengan yang pertama. Ya, kalau tadi yang pertama itu langsung mengambil dari capaian pembelajaran, mulai dari kata kerja ya, kompetensi dan lingkup materinya langsung dipisah ya di sini, langsung kita breakdown gitu ya. Tapi untuk yang kedua, kita mengklasifikasikan yang kompetensi mana, yang lingkup materi mana. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di kompetensi ini kita mengenal berbagai kata kerja operasional ya. Di sini ada memahami, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada memahami, ada menentukan Bapak Ibu di sini ya, yang saya sorot ini. Membandingkan Bapak Ibu di sini ada membandingkan. Mengurutkan Bapak Ibu di sini ada mengurutkan. Mengidentifikasi di sini juga ada mengidentifikasi. Kita cek Bapak Ibu ya, mengidentifikasi mana. Nah, nanti dicek ya. Mengidentifikasi ya, mungkin di screenshot ya, ini kepotong Bapak Ibu ya. Melakukan Bapak Ibu ya, kemudian menyelesaikan masalah. Bapak Ibu ya, menyelesaikan masalah. Kemudian lingkup materinya apa? Lingkup materinya adalah ini Bapak Ibu yang saya tebali warna kuning. Ya, bilangan caca, ya, kemudian nilai tempat, komposisi dan dekomposisi, menggunakan ribuan dan sebagainya. Kemudian disusun Bapak Ibu, antara kompetensi dan lingkup materi ini kita gabungkan. Contoh misalnya menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan caca sampai 1000. Ya, kemudian tujuan yang kedua melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai dengan 1000. Ya, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga menghubungkan gambar dengan nilai pecahan. Nah, Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi kita mengidentifikasi yang kompetensinya apa saja, kemudian lingkup materinya apa saja, kemudian kita sandingkan ya. Kita kolaborasikan Bapak Ibu ya. Kita hubungkan dan kaitkan. Nah, ini adalah cara yang kedua untuk merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Kemudian alternatif yang ketiga Bapak dan Ibu, yaitu adalah merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua elemen ya. Di dalam satu capaian pembelajaran ini sudah ada dua elemen. Elemen yang pertama, pengukuran, CP-nya adalah pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang dan berat menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antar satuan baku panjang, cm atau meter. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Kemudian di sini ada elemen geometri dengan CP-nya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, segi 4, segi 3, segi banyak. Mereka dapat menyusun komposisi dan mengurai dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Bapak Ibu di sini ada tujuan pembelajaran yang sudah dirancang ya atau dirumuskan, menentukan hubungan antara satuan baku panjang cm maupun meter, Bapak Ibu ya. Menjelaskan cara mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Kemudian menjelaskan ciri bentuk bangun datar segi 4, segi 3 dan atau segi banyak. Menentukan ciri bagian dari bangun datar segi 4, segi banyak. Artinya di dalam tujuan pembelajaran ini adalah berdasarkan dari rumusan lintas elemen, yaitu elemen pengukuran dan juga elemen geometri langsung dikolaborasikan menjadi satu tujuan pembelajaran.
Bapak Ibu, di sini akan saya tunjukkan ya contoh penjelasan yang lebih mendalam ya terkait dengan cara bagaimana kita merumuskan suatu tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di sini ya. Ini adalah file aslinya Bapak dan Ibu, nanti saya akan cantumkan linknya. Nah, Bapak Ibu di sini ya. Ini adalah tadi yang saya sampaikan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, ada dua komponen utama yaitu adalah kompetensi dan lingkup materi. Kemudian cara untuk menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran ada tiga, yaitu apa? Yang pertama adalah ini Bapak Ibu tadi ya. Kita cek Bapak Ibu ya, cara merumuskan tujuan pembelajaran di sini tadi Bapak Ibu ya. Nah ini, nah Bapak Ibu ini ya, kita akan cari ya, kita scroll ya. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran. Kita akan coba cek Bapak Ibu ya untuk di atas ya Bapak Ibu ya. Ini memang butuh di apa? Analisa ya untuk capaian-capaiannya ini. Sumber resminya. Ini. Nah, Bapak Ibu ini adalah contoh ya, ini tadi yang saya sampaikan. Ini nanti Bapak Ibu saya akan coba cantumkan linknya di kolom deskripsi ya, biar nanti Bapak Ibu bisa lebih mudah ya di dalam mencari eh, apa sumber-sumber yang asli Bapak Ibu ya. Ini tadi saya mencoba ya untuk mencari hasil potongan dari rumusan tujuan pembelajaran ya secara langsung berdasarkan CP. Nah ini Bapak Ibu ya. Kita akan coba scroll ke bawah ya. Ini adalah contoh Bapak Ibu ya. Ini harusnya di bawah sini ya Bapak Ibu ya, merencanakan tujuan pembelajaran ya. Ini merumuskan tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, harusnya di bawah sini ya. Bapak Ibu, ini nanti akan saya lampirkan ya di kolom deskripsi terkait dengan capaian pembelajaran yang nanti Bapak Ibu analisis ya di sini ya. Karena untuk capaian pembelajaran tadi yang sudah Bapak Ibu eh, dengarkan dari saya ya, cara merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi, ini nanti juga Bapak Ibu eh, cari ya di link yang sudah saya nanti cantumkan di kolom deskripsi Bapak Ibu ya. Nah, di panduan pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu, ini halamannya cukup banyak ya, ada 151. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa cermati ya dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Jadi ini tadi saya menjawab pertanyaan di kolom komentar ya, bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan bisa dicoba ya, sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah Bapak Ibu terima ya dari capaian pembelajaran yang terbaru ya. Ini mungkin di halaman ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, di halaman terakhir ya, di lampiran ya Bapak Ibu ya. Kita coba cek ya Bapak Ibu di halaman lampiran ini biasanya ada ya. Nah, Bapak Ibu di sini ternyata ya.
Letaknya itu ada di paling belakang Bapak Ibu ya. Jadi di sini di lampiran 3, saya cari di tengah tadi tidak ada, ternyata ada di lampiran. Jadi ini adalah lampiran 3, contoh 3 alternatif cara merumuskan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu ya, nanti silahkan dicari di halaman 87. Ya, ini tadi ini menjelaskan terkait dengan tadi Bapak Ibu yang ada di halaman tengah tadi. Ya, bagaimana merumuskan suatu tujuan pembelajaran. Ya, ternyata untuk penjelasan detailnya itu ada di lampiran Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu, bagaimana merumuskan suatu tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di sini ya, merumuskan tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, ada 3 alternatif, 1, 2, 3, dan penjelasannya itu ada di lampiran Bapak Ibu ya. Di lampiran sini ya. Halaman 81 ya, kalau tidak salah tadi ya, ada ya. Di halaman 81 Bapak Ibu. Nah, di sini di lampiran 3. Nah, Bapak Ibu, itu ya penjelasan dari saya menjawab pertanyaan di kolom komentar bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Ada 3 cara. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen ya, lintas elemen capaian pembelajaran. Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya, dan jangan lupa bisa share ke rekan yang lainnya apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.